Di lantai 2, di kamarku yang sekarang. Waktu itu kejadiannya pun sekitar sore. Bentuknya gimana? Sodok Atun. Mirip salah satu anak kos yang sudah keluar sebelumnya. Kebetulan aku yang pindah ke kamar dia. Oh, hampir sama persis dengan yang barusan dong, tukas Atun. Kira-kira begitu deh. Cuma ada satu yang bikin aku kepikiran. Apaan itu? Sorak yang lain serempak. Ternyata orang itu meninggal 2 hari sebelum aku melihat penampakan wujudnya di kamar. Halo semuanya, sekarang saya akan kembali menceritakan sebuah cerita horor dari akun Twitter @creepylogy_ dengan judul Ruqyah. Dengki dan benci sudah cukup menjadi dasar filosofi sihir. Saya punya pengalaman mengikuti praktik ruqyah atau pengusiran setan. Secara bahasa, ruqyah berarti mengangkat atau dapat diartikan mengangkat penyakit, yang umumnya berawal dari pandangan mata yang jahat atau yang dikenal dengan ain. Di sisi lain, saya juga pernah bergaul dengan praktisi sihir, baik secara langsung maupun berkawan dekat dengan anak atau kerabat. Untuk itu, saya membuat sebuah karangan yang diangkat dari pengalaman tersebut. Ini adalah fiksi, nama, lokasi, dan apapun hanya untuk kepentingan narasi. Pertama, sewaktu kuliah di Bandung, Amara menyewa kamar kos tidak jauh dari stasiun yang akan memudahkannya berangkat dan kembali dari Jakarta. Sayangnya, ia malah mengalami peristiwa demi peristiwa yang mengusik hidupnya. Sesudah tamat SMA, tujuan Amara berikutnya ialah masuk perguruan tinggi. Ia berhasil lulus sekolah, tetapi gagal menembus PTN. Dengan itu, kampus swasta pun tak jadi soal. Amara mantap dengan kota pilihannya, Bandung. Sementara di rumahnya terdapat 2 pelatuk yang siap meletup kapan saja, Mama dan Papa, yang begitu telaten merawat pertengkaran. Keduanya selalu menemukan alasan untuk berkelahi, dan sudah demikian dari dahulu. Karenanya, Amara sengaja menyingkir agak jauh, mumpung punya alasan bagus. Tentunya tidak gampang meyakinkan para peseteru utamanya, Mamanya, Marisa, bahkan hendak ikut Amara ke Bandung. Yang betul saja, tetapi itu bukan kelucuan, melainkan kewajaran pada sebagian suami istri yang bingung menyelesaikan masalahnya satu sama lain. Akan tetapi, Amara berhasil lolos akhirnya, dengan janji akan sering-sering pulang. Harus setiap Sabtu pulang, tekan mamanya. Kalau tidak, kamu tak akan lama melihat mama lagi. Amara belum lagi menjadi dewasa seutuhnya, dan ia mulai terbayang betapa menyeramkan orang-orang dewasa itu. Amara awas betul bahwa mamanya tak sekedar main ancam. Sungguh ia sedang berjudi dengan keinginannya. Gadis itu belum lupa peristiwa setahun sebelumnya. Tak kala Marisa nyaris bernasib fatal berkat puluhan butir trizolam yang ditelannya dengan lahap. Ia menyimpan setoples penuh berisi obat sedatif. Mungkin dikiranya semacam permen marble. Obat penenang dan etanol adalah 2 pokok yang saling bertentangan. Namun, Marisa menyatukan keduanya dalam berteguk-teguk. Hampir habis cerita wanita itu kalau bukan nasib baik yang masih berpihak. Pendek cerita, Amara pindah ke Bandung untuk 4 tahun ke depan. Cari indekos sana-sini hingga ia merasa mantap pada sebuah rumah dekat stasiun. Marisa yang menaksir rumah itu katanya bagus, tenang, hanya dihuni wanita, dan yang terpenting mudah dikunjungi. Di mata Amara sebaliknya, indekos itu menjengkelkan, sebab berdekatan sangat dekat dengan jalur kereta. Kamarnya di tingkat 2, paling pojok. Terdapat 2 jendela, yang satu berhadapan lorong, satunya lagi mengarah ke rel kereta. Dari jendela itu, Amara dapat melihat-lihat kereta. Walau itu hanya membuatnya tambah jengkel. Raung lokomotif tak kenal ampun. Lebih-lebih mulai malam sampai pagi.
Kalau gerbong-gerbong itu lewat, seketika terjadi gempa kecil yang mustahil dicegah. Awal-awal Amara kerap tidak bisa tidur nyenyak. Ia keluhkan persoalannya pada mamanya, yang intinya ia ingin cepat-cepat pindah. Akan tetapi Marisa hanya mengatakan kalau kebisingan lebih baik daripada kesunyian yang menghinggapi rumahnya sekarang. Kalau kamu susah tidur, apalagi stres, minum saja obat, saran Marisa. Pelan tapi pasti Amara terbiasa dengan bising. Kupingnya seolah menebal. Juga ia jadi senang bicara lantang. Namanya juga tinggal dekat rel, komentar Marisa sewaktu berkunjung. Belum 1 bulan berpisah, Amara sudah didatangi mamanya 3 kali. Tiap Sabtu siang Marisa mengetuk kamarnya, menenteng bawaan macam-macam, entah makanan hingga cat kuku. Disangkanya anaknya senang dijenguk sering-sering. Lebih baik mama yang sering datang. Tidak usahlah kamu pulang, sekali saat lebaran saja, ucap Marisa. Ma, berhentilah minum obat dan alkohol. Marisa tak banyak bicara tiap kali anaknya mulai mengungkit hal itu. Gadis itu agak kesulitan menyesuaikan diri dengan Bandung, terutama pergaulan dan bahasa. Tetapi ia mengerti, tiap pendatang pasti terbentur kesulitannya sendiri. Suatu malam di akhir pekan, tanpa sebab yang pasti, Amara terbayang mamanya. Sungguh, ia jengkel pada Marisa. Ia juga tak mengelak bahwa perempuan itu berada di posisi yang dirugikan. Papanya main nakal dengan wanita lain. Sekali ketahuan telak oleh Marisa. Namun Amara tahu, ayahnya sudah lama selingkuh dengan wanita itu. Sudah berpuluh kali Amara menegaskan mamanya agar cerai saja dari Sigit jika diukur kualitasnya benar juga. Penampilan masih cemerlang, wajah sedap dipandang, bodi dan mesin masih layak jalan. Umur baru 40, cari uang pun dia pintar. Punya Tyler ramai pelanggan di Bendungan Hilir dan Cempaka Putih. Seingat Amara, mamahnya tak pernah bergantung uang pada suaminya. Bahkan suaminya itu membuka biro jasa kecil-kecilan yang pendapatannya hanya di level insya Allah. Dengan kata lain, asal kelihatan ada kerjaan. Kalau Amara jadi mama, sudah aku usir dari dulu pria macam itu. Mama berhak bahagia. Mama bahkan berhak mengusir. Rumah ini sudah mama tempati sebelum kawin. Dengar-dengar harta yang didapat sebelum perkawinan itu bukan harta bersama. Mama juga mengerti kan? Tiap kali menasihati mamanya, Amara jadi bosan sendiri. Setiap kali bosan, maka terngiang kisah mamanya. Dan kisah serupa diperdengarkan lagi kepadanya beberapa waktu yang lalu. Dari kecil, Mama sudah menderita karena perselingkuhan. Kakekmu yang gak pernah kamu temui itu gatalnya bukan main dan kasar. Papamu itu masih baik kalau dibanding dengan ayah Mama. Seenggaknya seumur-umur perkawinan, dia belum pernah main tangan. Kalau Mama cerai juga, bagaimana kamu nanti? Jangan sampai saat kamu menikah, suamimu melihat kamu adalah anak cucu yang rumah tangganya rusak. Siapa bilang itu tidak berpengaruh? Manusia susah ditebak. Mama sudah mengadu pada Buya Hakim di Painang. Masih ingat Buya Hakim kan? Dia yang mendoakanmu waktu kamu masih SD, supaya sembuh dari paru-paru basah. Dan alhamdulillah dengan izinnya kamu sembuh. Kata Buya Hakim kemarin lusa, ada jeroan perut babi dipendam di bawah rumah kita. Amara terlonjak. Buya bilang begitu mah, siapa yang taruh? Katanya nggak penting siapa yang menaruh. Syaratnya harus dikeluarkan dari situ. Memang repot juga. Buya cuma pesan, pokoknya ada di bawah rumah. Setelah labunannya buyar, Amara baru tersadar kalau mamanya sudah 1 bulan tidak menjenguk. Sekejapnya timbul macam-macam dugaan di benaknya. Apakah mama baik-baik saja? Sakitkah dia? Atau jangan-jangan syarat itu tidak berhasil dikerjakan? Karuan cemas Amara jadinya. Ia telepon mamanya. Tidak ada jawaban. Berulang-ulang pun begitu. Terpaksa ia hubungi ayahnya. Langsung diangkat. Terdengar suara perempuan. Sesaat Amara hendak mengamuk, tetapi seketika luluh begitu ia mengenal suara tersebut.
Mama lagi di Painan, nak, ucap Marisa di pulau seberang. Tangis gadis itu tak bisa ditahan meski ia pura-pura tegar. Kamu kenapa, nak? Gak apa-apa, mah. Gadis itu secepatnya menguasai emosi. Mama dari kapan di kampung? Hampir 3 minggu. Kamu kangen ya? Mama, lirihnya. Suara Marisa mengecil seperti menjauh sebentar. Rumah sudah dibongkar, desisnya pelan. Terus bagaimana, mah? Ternyata bukan cuma perut babi, tapi juga kelelawar. Supaya enggak busuk, dia simpan dengan arak di dalam plastik tebal. Terus plastik itu dimasukkan dalam box plastik. Ya Allah, mah, ngeri banget. Gimana caranya Mama tahu tempat dikubur benda-benda itu? Mama ingat-ingat lagi. Papa kamu berubah sejak kebun belakang direnovasi. Di halaman rumputnya, mah. Bukan, ketemunya justru di bawah saung. Di bawah kolam ikan, karena digali tanah nggak ketemu juga. Akhirnya kolam juga dibongkar. Alhamdulillah ketemu. Marisa terus bercerita panjang lebar. Terdengar seperti perempuan yang sedang merasa paling beruntung di muka bumi. Dia juga menaruh firasat tentang siapa biang kerok masalahnya, yaitu seorang tukang pemborong halaman belakang rumahnya. Namanya Jali, yang rupanya pernah kawin dengan Mardina, wanita yang berusaha terus-terusan dan mengobrak-abrik rumah tangganya. Mama sampai cari tukang dari Demak, Jawa Tengah ya. Tukangnya itu santri-santri. Katanya nggak sembarang tukang kuat mengerjakan itu. Syukurlah, mah. Papa nggak tahu kan? Enggak dong. Mbak Ning dan Prati saja nggak tahu karena Mama pulangkan dulu untuk sebulan. Sekarang kondisi Papa bagaimana? Ya biasa saja. Tapi tadi sore dia diam sendirian di teras rumah. Waktu Mama dekati, tiba-tiba saja papamu mengajak supaya lebih lama lagi di Painan. Sejak malam itu, Amara merasa seperti semen di dalam otaknya mengelupas. Hari demi hari telah berubah. Ia menjadi lebih gembira dalam banyak hal. Satu persatu kawan bermunculan. Rupanya tepat ucapan Marisa untuk Amara. Keharmonisan orang tua saja berpengaruh dalam berteman, apalagi soal pasangan hidup. Namun pada suatu malam, 2 bulan sesudah mendengar kabar baik itu, Amara menangkap isak tangis bersayup-sayup dari balik tembok kamar. Di luar hanya rel kereta yang gelap sunyi, namun bising sewaktu-waktu. Di seberangnya lagi adalah tembok rumah-rumah penduduk. Sekali dengar saja ia langsung bergidik, tapi juga bercampur penasaran. Hanya saja suara itu lenyap tak lama kemudian. Malam berikutnya sayup-sayup serupa terulang di telinga. Masih dari arah yang sama. Amara memberanikan nyali menengok lewat jendela. Di luar gelap dan sunyi. Angin malam lebih berisik dari apapun. Pandangan Amara mengedar ke sana kemari. Tidak seorang pun terlihat. Namun tangis itu masih bersambung. Kemudian lewatlah serangkaian penjaga lokomotif beserta gerbong-gerbong penumpang. Mengular lesat dari lipatan malam. Tangis wanita itu lekas terbungkam raungan kereta. Kereta akhirnya sirna. Masih berkibas rambut Amara tertiup angin. Sejenak ia bertahan di jendela, menanti kelanjutan si tangis malam. Namun tidak lagi terdengar. Hening, hanya angin. Maka ia menurunkan kepala seraya menutup jendela. Siang di akhir pekan, Amara menyengajakan diri melihat-lihat pemandangan di belakang kamarnya. Rupanya rel kereta sama saja siang atau malam, sama sekali sepi. Hanya cahaya yang membuatnya tampak berbeda. Sorenya gadis itu didatangi temannya yang sudah berjanji akan pergi bersama ke Dago Atas. Dia menyapa temannya dengan panggilan Teteh karena dianggap lebih tua, meski cuma tua wajah. Teteh menunggu di kamar sambil memutar musik, sementara Amara bersiap-siap. Amara sedang mengguyur badan ketika kawannya bersorak nyaring. Amara, ada kiriman. Kiriman? Balasnya tak kalah nyaring. Iya, paket kiriman. Oh, tulisannya rendang. Suara Teteh lebih nyaring. Pintu kamar mandi terbuka sedikit. Muncul sedikit kepala Amara dengan rambut berbusa putih.
Paling-paling itu dari mamaku, banyak. Teteh mengangkat bungkusan hitam seraya menebak. Sebanyak ini, mungkin 1 kilo daging. Oh, oke. Pintu ditutup lagi. Tapi baru sebentar kepala Amara kembali nongol. Kamu suka rendang? Sukalah. Ya sudah, buka saja. Teteh bersorak menyaringkan seolah-olah baru memenangkan undian masuk surga. Kiriman milik Amara dibuka. Dibongkar isinya yang ternyata memang rendang. Hitam berkilau wujudnya. Padat diselingi kentang indil-indil. Bukan main sedap dan kaya aroma rendang tersebut. Hingga wanita itu tak bersuara lagi kecuali lidahnya berkecap-kecap. Selesai Amara mandi dan ia menjumpai kawannya sedang lupa diri menggasak rendang kiriman. Enak teh? Ya, top. Ya Allah, kok bisa seenak ini? Amara menggulung senyumnya. Nanti kamu bungkus saja sebagian. Serius Amara? Ya ampun, kamu baik banget. Pokoknya mulai sekarang kita jadi saudara. Tergelak saja tawa Amara dan Teteh berkata lagi. Oh, aku lupa. Ada ini juga, sampahnya aku buang di situ ya. Secarik amplop, lumayan tebal isinya. Amara terima amplop tersebut lalu merobek sampingnya. Uang jajan tambahan ya. Amara menghitung sepintas lembaran uang kertas di dalam amplop. Sekurangnya mungkin ada 2 juta. Oleh karenanya, ia segera menelpon Marisa. Namun ia urungkan mengingat baterai ponselnya tersisa hanya 1%. Terhentak Amara dari alam mimpi. Keningnya berkeringat. Hayalan buruk yang hinggap kesekian kali. Ia kemudian duduk. Diulurkan tangannya mengambil botol air minum. Lalu ia meneguknya seperti kehausan. Mimpi itu lagi, keluhnya. Terkilas kembali semua yang melintasinya dalam tidur. Kakek, nenek dan paman dari jalur papanya. Yang semua itu sudah meninggal bertahun-tahun lalu. Sebelum mimpi tersebut, Amara bahkan tak pernah mengenang kakeknya kecuali lewat album foto keluarga. Sebab ia wafat ketika cucunya masih dalam bedongan. Adapun wajah nenek masih membekas diingatan. Neneknya masih hidup hingga Amara sekolah SMP kelas 2 sebelum tewas dalam suatu kecelakaan mobil bersama pamannya. Ketiganya datang bersamaan dalam lelap sejak 2 pekan lalu. Dalam mimpi yang terbaru mereka tergambar mendatangi kamar kos hanya untuk bersila mengelilingi Amara dan tidak mengatakan apapun melainkan menatapnya belaka. Pukul 23.45. Kedengaran rintik gerimis, jendela belum lagi ditutup. Maka gadis itu beranjak menarik kaca tersebut lalu segera kembali berselimut. Esok hari, Amara tiba di kampus agak siang. Setelah menyelesaikan kelas pengantar perencanaan sumber daya alam dan lingkungan, ia mengajak Teteh mencari buku di luar kampus, analisis kota dan ekonomi wilayah. Heran Teteh. Ujar Amara, iya, kita akan belajar itu juga kan? Tapi kita masih semester 1. 2 mata kuliah itu masih nanti. Gak masalah, yuk temani aku. Kamu juga gak ada jadwal lagi bukan? Haduh, enak-enak di kampus malah keluar. Masalahnya aku belum hafal kota ini. Kamu mau kemana? Katanya yang lengkap di Palasari. Ih, gak usah ke sana, capek. Ayolah, sebentar saja. Lagi pula, kita anak planologi. Jadi kita perlu tahu penataan wilayah kepustakaan. Alasan aja kamu, cibir Teteh. Amara belum menyerah. Nanti aku traktir nonton, gimana? Teteh tetap enggan. Tetapi ia mengeluarkan ponselnya dan bertanya, 2 buku itu saja. Maksudnya? Aku tanyakan dulu. Kalau stoknya ada, nanti kamu titip di aku aja uangnya. Amara mengerling. Ayah angkat aku jual buku di sana. Aku sudah bosan ke Palasari. Kapan-kapan akan kuajak kamu ke tempat itu sampai kapok. Amara menyepakati tawaran tersebut. Gilirannya Teteh yang membawa dia ke suatu kedai ayam goreng di luar kampus. Mereka pun makan bersama. Aku yang traktir ya, ujar Teteh. Selesai makan, keduanya mengobrol.
Belakangan, Amara baru sadar kalau temannya hendak membahas sesuatu yang berkaitan dengan dirinya. Teteh menceritakan apa yang diyakininya beberapa hari lalu, ketika ia menjemput Amara di akhir pekan lalu, mengantarnya pulang dari Dago atas. Dirinya merasa diikuti seseorang yang tidak terlihat saat hendak turun sendirian dari lantai 2. Aku yakin banget dengar langkah itu. Bunyinya jelas. Itu terjadi sejak aku tutup pintu kamar kamu, lalu berjalan ke bawah. Beberapa kali aku berhenti untuk menengok ke belakang. Gak ada siapa-siapa, Amara. Teteh melanjutkan bahwa ia sempat tidak percaya pada pendengarannya. Mengira itu barangkali bunyi tapak sendalnya sendiri. Dus, ia melepas alas kaki lalu berjalan injit-injit. Namun suara yang sama tidak hilang sama sekali. Kata wanita itu kemudian, aku yakin itu fenomena paranormal. Kamu gak mau pindah dari situ? Amara menyimak semua cerita itu tanpa berusaha meremehkan. Namun perkara itu sederhana baginya. Ia tidak merasa pernah diusik oleh kejadian semacam itu, kecuali mimpi aneh yang datang belakangan. Tempat tinggalnya normal-normal saja, kecuali gempa-gempa kecil yang muncul sepanjang hari akibat kereta melintas. Itu pun sudah biasa ia maklum seiring waktu. Lantar berujar Amara, aku sendiri belum pernah mengalami yang seperti itu. Kamu gimana? Aku justru sebaliknya. Ya lumayan sering. Bahkan aku juga gampang histeris kalau di tempat-tempat asing. Teteh tampak mengingat-ingat pengalamannya lalu berkata lagi, seingatku dari kecil sudah 79 kali, termasuk yang di tempat kamu. Amara terkaget-kaget lalu memekik. Bagaimana kamu menghitungnya? Aku punya buku catatan khusus tentang pengalaman paranormal. Amara terkikik setelah temannya mengungkap sisi uniknya. Lalu ia kembali pada soal kos dengan berkata, tempat itu dipilih mamaku, Teh. Selain itu, sebenarnya lama-lama aku juga mulai merasa nyaman di sana. Kamu kenal anak kos lain? Kenal. Kami beberapa kali mengobrol dan meminjam barang. Pernah dengar cerita-cerita begitu saat mengobrol? Teteh belum menyerah. Amara menggeleng. Yang pernah ku dengar mereka malah menggosipkan rumah di sebelah kiri. Kata mereka di sana angker. Yang pagar hijau itu? Bukan. Agak ke sana lagi. Berjarak 5 rumah. Rumah tua. Teteh jadi ragu memanjangkan ceritanya. Jadi ia hanya mengatakan, mungkin yang ku ceritakan tadi itu hanya pikiranku. Jangan khawatir, kamu gak sendiri. Aku juga percaya hal-hal yang sifatnya paranormal. Ah, kukira kamu skeptis tentang itu. Amara menggulung senyum diselingi berkata, seenggaknya koleksi cerita kamu bertambah. 79 cerita. Wah, bukan main-main. Kamu bahkan seproduktif pengarang. Selebihnya mereka berdua mengobrol tentang banyak hal. Mata kuliah, dosen, lawan jenis yang sedap dipandang, serta apa saja yang dianggap menarik diketengahkan. Tidak mereka sadari hari menjelang petang. Bahkan obrolan sudah habis. Berapa harganya? Amara mengukit buku. Oh iya, aku hampir lupa. Kata ayahku, buku yang kamu cari ada, tapi di toko temannya. Harganya 110.000 untuk 2 buku. Amara cepat memberikan uang titipan. Setelahnya kebersamaan mereka, hari itu berakhir. Tiba di kos, langit belum gelap. Beberapa penghuni sedang santai-santai di bawah. Terdengar nyaring obrolan para gadis muda diimbangi cekakak-cekikik setiap ada kata-kata yang dianggap lucu. Mereka pun hampir semuanya mahasiswa, kecuali sedikit di antaranya yang sudah lulus dan bekerja. Sebagai anak baru, Amara merasa perlu bergabung sejenak. Di samping itu, ia menganggap teman-teman kosnya baik dan menyenangkan. Di tengah-tengah mereka terdapat Atun. Itu cuma nama julukan, tetapi semua orang sudah hampir lupa nama aslinya, lantaran yang bersangkutan gemuk, berambut panjang keriting, dan suka betul mengunyah makanan. Amara menyapa mereka dan sebagian orang di ruang itu pun menyambut ramah. Setelah memperhatikan sepintas, ternyata Atun sedang menjadi pusat perbincangan. Dia punya kebiasaan misterius yang sukar dicerna nalar. Entah seperti apa mulanya, Atun seringkali mematahkan gagang sapu. Puluhan kali itu terjadi.
Tentu gagang yang sudah patah perlu diganti. Namun konyolnya umur sapu yang baru pun rupanya tidak pernah lama. Sebab ia akan mematahkannya lagi beberapa hari kemudian. Sialnya wanita itu adalah penghuni kos yang paling rajin. Dan yang terjadi hari itu ialah Atun telah mematahkan sapu milik Amara. Bukan cuma sapu, juga alat pel yang dipakainya untuk mengkilapkan ubin koridor. Lantas kedatangan Amara membuat percakapan mereka meledak-ledak. Amara pun diberitahu agar menyembunyikan alat bersih-bersih miliknya sepanjang waktu. Kedengarannya peringatan itu bukan sekedar gurauan. Anak itu sebetulnya bukan manusia, tapi setan sapu. Bisik salah seorang di telinga Amara. Gila, setan sapu. Aku suka istilah itu, balas Atun dengan gembira. Dasar pemakan sapu, kelakar yang satu. Jangan-jangan selama ini semua orang salah menyebut mana yang sebenarnya ikan sapu-sapu. Seloroh yang lain. Tubuh Atun membal-membal di sofa lantaran hebatnya ia tertawa. Semuanya turut tertawa, tidak ketinggalan Amara yang baru saja tiba. Lalu ujar seseorang, "Minta maaf lo Atun, tuh ada orangnya baru saja pulang." Atun memalingkan pandangannya ke arah yang ditunjuk. Begitu matanya bertaut dengan mata Amara, ketika itulah raut kegembiraannya mendadak sirna. Maka tiap-tiap gadis yang ada di situ mengikuti perubahan mimik Atun. Seseorang bertanya, "Ada apa, Tun?" Yang ditanya serta-merta menatap Amara. Kecemasan menggusir di wajah tembem itu, seolah ia tak mengharapkan Amara hadir. "Kamu baru pulang, Amara?" Atun bertanya. Amara mengangguk singkat. "Gak mungkin, bercanda kan?" Ragu Atun. Seorang penghuni langsung curiga sehingga bertanya, "Emang kamu lihat apa, Tun?" Aku pinjam sapu Amara dan ia jawab iya. Bahkan aku sudah meminta maaf setelah mematahkan barang itu. Kak, Amara tidak mudah percaya ucapan Atun. "Kamu betulan baru pulang?" "Aku berangkat ke kampus jam 10, tegas Amara. "Ada apa sih sebenarnya?" Bangkitlah Atun dari duduknya yang nyaman sedari tadi. Matanya berkejap-kejap dan ia menarik-narik hidungnya yang terasa mampet. "Atun, jangan bercanda dong. Demi Tuhan Yesus, aku gak bohong. Kalau bohong, aku berani pindah agama." Para gadis membisu. Itu adalah sumpah khas yang selalu diperdengarkan Atun tentang sesuatu yang sangat serius. Jika sudah mengucap kalimat itu, maka teman-temannya langsung mengerti tentang situasi apa yang tengah terjadi. Antara sejenak Atun bersuara, "Aku memang pinjam sapu dan pel itu sama Amara." Pintu kamarnya dibuka dan Atun mengusap-ngusap kuduknya. Amara ada di kamar. Aku tahu persis itu Amara. Mata dan kupingku gak mungkin salah. Ya Tuhan, aku bahkan sempat bicara dengannya. Kegaduhan begitu mudah pecah. Dalam ingatan Amara, segera terkilas perkataan Teteh beberapa jam sebelumnya. Benaknya mulai meragukan pendapatnya sendiri. Jangan-jangan rumah ini memang angker. Amara tidak mau membiarkan penasarannya tidak terjawab, sehingga ia tanyakan perkara tersebut di depan semua yang hadir. Salah seorang langsung menjawab, "Gak pernah, ini baru sekali." "Pernah kok," bantah yang lain. Seorang gadis berkacamata tebal, "Sebelum kalian masuk pernah kejadian sekali." "Di mana? Kejadian apa?" sidik Amara. "Di lantai 2, di kamarku yang sekarang. Waktu itu kejadiannya pun sekitar sore." "Bentuknya gimana?" sodok Atun. "Mirip salah satu anak kos yang sudah keluar sebelumnya. Kebetulan aku yang pindah ke kamar dia." "Oh, hampir sama persis dengan yang barusan dong," tukas Atun. "Kira-kira begitu deh. Cuma ada satu yang bikin aku kepikiran." "Apaan itu?" sorak yang lain serempak. "Ternyata orang itu meninggal 2 hari sebelum aku melihat penampakan wujudnya di kamar." Pelan namun pasti ketegangan itu berubah jadi santai. Para penghuni malah memanjangkan dengan cerita-cerita misteri dari mana saja, termasuk dari daerah asal masing-masing. Amara tak menaruh minat pada keseruan itu. Jadi ia pamit sendiri menuju kamar. Sebagian penghuni kos belum kembali dari aktivitasnya, maka kamar-kamar tertutup rapat dan sepi. Begitu pula di lantai 2, Amara hanya mendapati dirinya seorang. Kisah Atun dan Teteh serta-merta
berhamburan di pikirannya. Keheningan, bunyi napas, dan tapak sepatu. Kenapa aku jadi takut begini? Itu bukan apa-apa. Batin Amara berusaha tenang. Sekilas pemandangan di depan segera mengubah perasaan itu. Di depan pintu kamarnya terlihat begitu banyak yang terserak. Amara memburu langkahnya, setengah berlari demi melacak kebenarannya. Akhirnya semua yang ia cemaskan terbukti. Itu memang benda yang berserak-serak. Yang paling mengagetkan semua itu berasal dari dalam kamarnya. Pakaian, buku, limbah makanan hingga sampah kamar mandi. Seakan-akan dilemparkan dari dalam. Pintu kamar terkunci, akan tetapi pada tiap ujung koridor lantai 2 dipasang kamera pemantau. Karena ia bertekad mendeteksi kejadian sebenarnya melalui rekaman yang tersimpan.